Selamat datang di channel Zona Penyelamat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi mencegah dan mengatasi kebakaran di sekolah oleh Damkar Kabupaten Tabalong. Saya ucapkan terima kasih yang tertinggi. Saya sangat bersyukur karena apa yang kita harapkan ditanggapi dan ditindaklanjuti langsung oleh bidang damkar ini, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dari sosialisasi ini menjadi bekal bagi anak didik kami, bagi kita semua untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan kebakaran. Apalagi masa-masa ini masa-masa yang rawan sekali untuk kebakaran. Kenapa? Karena memang cuaca masih di atas rata-rata, di atas biasanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dewan guru, rekan-rekan dari Damkar, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini atas berkat izinnya, atas berkat rahmatnya juga bahwa kita bisa berkumpul sosialisasi di bidang pemadam kebakaran. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarga dan kerabat serta pengikut beliau sampai akhir. Ini pertama-tama kami mohon maaf kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tanjung karena kita menerima surat dari Bapak ini sudah 2 minggu kalau tidak salah. Kemudian surat pertama kemarin itu ada sedikit kekurangan, jadi kita tidak bisa menganalisa, jadi dikonfirmasi lagi kemarin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan. Yang pertama, yang kemudian kita perkenalkan dulu nama kami Jaya. Tidak pernah ketemu. Kemudian Negeri yang asri RT 15 Pembataan. Jadi saya sudah berkeluarga. Untuk istri saya guru di SMKN Negeri 1 Tanjung. Ya, untuk Bapak. Iya, baik. Ya. Kalau saya perkenalkan ya, nama saya Supriyanto, cuman yang tertulis di sini cuma belakangnya doang. Belakangnya cuma Anto gitu, biar enak diingat ya kan. Sama juga nama Anto juga kan pasaran kan ya, enak diingat ya. Sini Anto, sana Anto, di mana-mana Anto ya. Saya sebagai anggota di Damkar Pemkab Tabalong, alamat rumah saya di Permata Asri. Ada orang Permata nggak di sini? Ada nggak orang Permata yang bisa boleh sih? Oh, ada. Mungkin tahu saya ya, mungkin ya. Juga ya. Saya orang Permata ya. Iya. Mungkin itu aja. Oke, baik. Sebelum masuk ke dalam materi atau teori yang mengenai sosialisasi pencegahan dan mengatasi kebakaran, sedikit kita jelaskan dulu tentang sejarah pemadam kebakaran. Ada yang tahu nggak pemadam kebakaran di Indonesia itu berdiri pada tahun berapa? Ada nggak yang pernah baca-baca cari materi misalnya?
Ada yang tahu nggak? Ya tahu yang pernah baca di Wikipedia atau Pak Indonesia. Sekarang kan akses informasi semuanya mudah, bisa dari Google, itu bisa dari YouTube, ya. TikTok Ada nggak yang pernah cari pemadam kebakaran? Mengetik sejarah pemadam kebakaran ada? Nggak ada. Jadi pemadam kebakaran itu adik-adik sebenarnya di Indonesia sudah ada pada zaman Belanda, berdiri pada tanggal 1 Maret 1919. Dibentuk wali kota Batavia saat itu, namanya Jakarta itu kan dulu namanya Batavia, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1919 itu di Jakarta sudah ada waktu pemerintahan Belanda dulu. Wali kotanya dulu namanya Gerard Johannes Bissau yang membentuk organisasi pemadam kebakaran pertama di Indonesia. Dulu pemadam kebakaran orangnya isinya orang-orang Belanda semua, nggak ada orang Indonesia, orang Batavia, orang Betawi itu nggak mau bertugas, nggak mau bekerja sama Belanda. Jadi dari dulu itu sebenarnya orang Indonesia rasa nasionalisnya itu sudah ada, nggak mau Belanda. Makanya dulu anggota pemadam kebakaran yang namanya dulu Brandweer Batavia dinamai Brandweer. Brandweer dalam bahasa Belanda itu sebenarnya pemadam kebakaran. Brandweer Batavia itu isinya orangnya dari kepolisian sama tentara, tapi kepolisian Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu yang sebagai polisi dan sebagai tentara, apabila ada yang mau bergabung dengan Brandweer Batavia itu dia langsung diangkat sebagai kepala regu dulu. Nah, kalau orang-orang pribumi, orang-orang Batavia itu nggak ada yang mau jadi pemadam kebakaran, mereka taunya berdagang sama bertani. Nah, jadi pada tahun 1913 di mana yang namanya di Batavia pernah terjadi kebakaran besar, dan pada saat pemerintahan Belanda itu alat-alat pemadam kebakaran itu belum ada. Pernah terjadi kebakaran, makanya wali kota Batavia saat itu pada tanggal 1 Maret 1919 maka dibentuklah organisasi pemadam kebakaran di Jakarta, di Batavia, yang namanya tadi Brandweer Batavia. Nah, makanya setelah 10 tahun pemadam kebakaran Brandweer Batavia ini melayani masyarakat, maka orang-orang Batavia saat itu memberikan penghargaan. Sekarang itu penghargaan itu berupa plakat ada di Taman Mini Indonesia Indah yang namanya Piagam Brandweer Batavia pada tahun 1929, setelah 10 tahun berdirinya pemadam kebakaran di Batavia yang tadi namanya Brandweer Batavia. Nah, seperti itu sejarah pemadamnya. Setelah itu, sementara itu kita kan di Indonesia ini tidak cuma Belanda saja yang menjajah kita. Pada tahun 1942, pada saat kedudukan Jepang, Brandweer Batavia itu dialih namanya, diubah kembali namanya oleh pemerintahan Jepang. Orang Jepang bilangnya Subotai, namanya Subotai. Dari Brandweer berpindah ke Subotai namanya, atau Barisan Pencegah Kebakaran dari tahun 42 sampai ke 45 sampai kita merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka di tahun 45 itu yang memimpin pemadam kebakaran di Indonesia itu sudah orang Indonesia. Iya, namanya Paulus Deeng dulu yang pertama. Nah, setelah jadi Subotai, Indonesia merdeka 45. Jepang dari tahun 42 sampai 45, kita 45 sudah merdeka, lalu dipimpin oleh orang Indonesia. Namanya tadi Paulus Deeng, orang Indonesia yang memimpin pemadam kebakaran saat itu. Setelah agresi militer Belanda, tahu agresi militer Belanda tahu berapa? Setelah kita merdeka kan ada kembali lagi ke Indonesia mereka, lalu kembali lagi namanya ke Brandweer, ke pemadam kebakaran itu tadi, dan dipimpin oleh namanya dari orang Belanda, dari warga Belanda itu Sersan Westrat namanya. Nah, sejak kepemimpinan Sersan Westrat saat itu, seragam yang warna seperti inilah digunakan sekitar tahun 1947. Nah, jadi baju pemadam kebakaran ini sudah dari 1947 dan berdirinya dari tahun 1919. Sudah berapa abad kira-kira? Sudah 100 berapa? 104, 103. Baik, 104 tahun sekarang umur pemadam kebakaran. Nah, itu sedikit tadi penjelasan sejarah tentang pemadam kebakaran ya. Selanjutnya itu nanti di Jakarta itu Gubernur Jakarta pada tahun 1970 juga menyiapkan alat-alat juga waktu itu. Siapa nama gubernur saya lupa itu tahun 1970. Nah, jadi sejarah pemadam kebakaran itu sebenarnya berawal dari Batavia di Jakarta dulu sampai akhirnya sekarang. Kalau sekarang ini pemadam kebakaran itu adik-adik dia berada di dalam
Kementerian Dalam Negeri di bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan namanya. Jadi pemadam kebakaran itu sebenarnya adik-adik salah satu unsur pelaksana dari pemerintah yang bertanggung jawab melayani masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tapi sekarang kalau dulu memang pemadam kebakaran kerjanya emang memadamkan api aja, kebakaran aja tok, habis itu aja, nggak ada yang lain. Tapi kalau sekarang pemadam kebakaran berkembang, bukan cuma kebakaran tapi mengenai penyelamatan. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Tadi sejarahnya berdiri tanggal 1 Maret 1919, itu sejarah pemadam kebakaran. Baik, Pak Budi silakan dilanjut mengenai materi ini. Ya. Mengapa materi ini perlu disampaikan adik-adik? Karena itu merupakan materi dasar. Materi dasar buat nanti adik-adik bagaimana tentang api itu terjadi, bagaimana kebakaran itu bisa terjadi, terus bagaimana cara kita mencegahnya. Baik, Pak Budi, lanjut. Sampai teori api nanti. Iya, namanya adik-adik materi dasar kebakaran itu namanya teori api atau fire behavior. Sebenarnya itu materi pendidikan kami juga, pendidikan dasar pemadam kebakaran sebenarnya adik-adik. Silakan Pak Budi. Ya, jadi untuk adik-adik di sini ada yang pernah sudah membaca mengenai teori api belum? Ya, jadi teori tentang api ini merupakan salah satu unsur yang harus kita mengerti ya, bagaimana kita caranya mengatasi kebakaran dan melakukan pencegahan pada saat terjadinya kebakaran. Pencegahan yang dimaksud itu pencegahan yang seperti apa? Ya, jadi pencegahan yang kita lakukan ini pencegahan tentang akan adanya bahaya-bahaya potensi yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Misalnya ya, contohnya tidak terlalu api ini jangan terlalu menjadi besar maupun dapat merugikan hal-hal yang lain. Nah, jadi api ini ada tahu api itu apa? Ya, mungkin gak ada yang tahu ya Budi. Ya, tahu ya api itu apa ya? Apa api itu? Apa api itu Mas? Katakan yang tahu api itu apa? Pasti tahu lah. Masa kan kegiatan sehari-hari kan ibunya masak di dapur. Ya. Api itu api. Iya betul, api itu api. Gak ada yang bilang api itu air ya kan? Ya, jadi api itu merupakan salah satu reaksi unsur kimia yang menghasilkan suatu pembakaran. Menghasilkan suatu pembakaran dan menghasilkan panas dan cahaya. Kalau seandainya itu tidak menghasilkan pembakaran, itu bukan api. Ya betul. Jadi adik-adik, api itu hasil reaksi kimia yang terdiri dari unsur oksigen, bahan bakar, serta panas yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Kalau nggak nyala nggak bisa dikasih api. Jadi di situ ada 3 unsur ya. Maka disebutlah yang namanya segitiga api. Segitiga api. Pernah dengar segitiga api? Misalnya SMP belajar kimia mungkin ya membentuk unsur api. Tadi ada 3 di situ. Ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar. Maka apabila 3 unsur tersebut menjadi satu, maka timbullah yang namanya api. Kalau salah satu unsurnya tidak ada, tidak bisa. Nah, kenapa kita itu penting mempelajari pemahaman tentang segitiga api? Karena itu nanti berkaitan dengan cara. Ya, jadi kalau untuk yang padat ini tahu seperti apa contohnya? Contoh bahan bakar, nah kayu, terus apa lagi? Apa lagi selain kayu? Apa? Pertalet. Pertalet? Padat memang pertalet. Baru. Ya, kertas, betul, kertas. Kertas betul. Habis itu apa lagi? Hah? Kain betul. Apa lagi? Kain. Plastik ya. Plastik betul ya. Itu semua contoh bahan bakar dalam bentuk padat. Terus yang cair? Cair. Yang tadi? Pertalet, minyak tanah, solar. Apa lagi? Alkohol. Gas, ya gas, LNG, liquid natural gas. Kalau yang apa ya? Udah betul ya. Baik, itu yang umum kalau bahan bakar atau benda yang mendukung terjadinya api. Terus salah satu bentuknya lagi yang kita bahas ini oksigen. Oksigen. Berapa kadar oksigennya Pak Budi? Dalam pembentukan api itu Pak Budi? Kalau untuk kita di posisi luar ruangan itu api itu terbentuk paling minimal
16% ya untuk di dalam ruangan. Tapi kalau untuk di luar ruangan itu udara yang kita hirup itu sekitar 21% itu pastinya menyala apinya. Jadi paling sedikit kadar oksigen yang ada di dalam udara untuk menyalakan sebuah api itu minimal 16%. Ya, jadi lanjut tentang kebakaran. Lupa satu lagi Pak Budi. Bahannya dari apa ayo? Enggak, saya Enggak, tadi udah apa ayo? Kita sambil santai aja ada deh. Tadi ada panas, tadi ketinggalan ayo. Tadi ada bahan bakar. Ya kan ada oksigen, ada panas. Nah, sumber panas juga harus merupakan salah satu pendukung terjadinya api. Sumber panas macam-macam ada salah satunya dari yang kebanyakan menjadi momok penyebab kebakaran yang ada di daerah kita, yang ada di Indonesia. Sumber panas itu ada dari listrik itu macam-macam tuh, dari percikan, dari kebocoran, kerusakan kabel bisa, dari pemanasan transistor juga bisa. Alat-alat yang kita gunakan kayak kipas angin juga kalau sudah dia sudah mencapai panasnya dan sudah udah terjadi, sudah mendukung penyalaan, mungkin akan terjadi kebakaran. Gitu ya. Lanjut Pak. Sekarang tadi api, pengertiannya tadi ada ya kan? Sekarang kebakaran, tahu nggak kebakaran apa? Apa itu kebakaran? Api lagi. Tadi api sudah api. Sekarang kebakaran api lagi. Ada yang tahu pengertian dari kebakaran? Apa? Api lagi. Api yang menyala. Benar, api yang menyala. Jadi kebakaran itu merupakan salah satu jenis api yang bersifat merugikan ya, dan tidak dikehendaki. Kalaupun api itu biasanya kecil tapi bersifat merugikan, itu bisa dikatakan kebakaran juga. Walaupun api itu kecil, tapi kalau bersifat merugikan itu ya bisa dikatakan sebagai kebakaran. Apalagi kalau apinya besar, merugikan, itu pasti. Ada istilah dari yang telah kami pelajari itu, ada yang namanya arson. Arson itu sebenarnya perilaku sengaja membakar dengan tujuan sabotase, misal, atau mencari keuntungan dari kebakaran itu. Kebanyakan yang terjadi di musim kita sekarang saat ini, dulu Pak Bupati juga menyampaikan salah satu poinnya juga, kebakaran lahan itu diakibatkan oleh manusianya itu sendiri karena urusan perut, kata Pak Bupati dulu pernah menjelaskan. Iya, itu sesuatu unsur kesengajaan juga, namanya arson kalau istilah kami bilang, kebakaran yang disengaja dengan tujuan, tadi itu dengan tujuan. Jadi kebakaran itu sebenarnya memang dalam artinya tidak dikehendaki. Sebenarnya ada juga orang yang memang menghendaki kebakaran, yaitu tadi sabotase misalnya, atau mencari keuntungan, atau klaim asuransi juga bisa. Wah ini gimana nih, misalnya ada orang yang berpikiran seperti itu, bagaimana caranya buat klaim asuransi bangunan misalnya apa, lalu bangunannya dibakar. Terus ada juga deh yang biasa kasus-kasus yang kami temukan itu kebakaran yang ada di area sana, area Gunung Batu sana kan banyak warung-warung tuh. Biasanya yang punya lokasi itu biasanya terjadi kebakaran, dan itu kebanyakan setelah diselidiki emang sengaja dibakar biar mereka itu enggak bermukim di situ, adik-adik. Nah itu kebakaran yang disengaja. Jadi kebakaran itu bukan cuma tidak dikehendaki, tapi ada juga kebakaran itu yang sifatnya memang orangnya yang mau membakar, memang dikehendaki. Ya, jadi paham ya sampai di sini ya. Apa itu kebakaran tadi? Risiko dari nyala api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki, serta sifatnya merugikan. Betul. Ya, lanjut Pak Budi. Jadi lanjut ke bagian klasifikasi api ya, kebakaran. Klasifikasi kebakaran. Sekarang kebakaran pun ada klasifikasinya, adik-adik. Lanjut Pak Budi. Ya, jadi klasifikasi kebakaran itu yang pertama itu klasifikasi kebakaran kelas A ya. Jadi klasifikasi kebakaran kelas A itu seperti kebakaran apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah membaca nggak? Ada yang pernah cari-cari lagi klasifikasi tentang kebakaran? Klasifikasi kelas A seperti apa? Ada berapa klasifikasi kebakaran? Menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980, klasifikasi kebakaran itu dibagi menjadi 4. Ada kelas kebakaran A, B, C, dan D. Nah, tahu. Sekarang itu malah ditambah lagi baru, ada kelas kebakaran apa? Ayo, ada lagi E ya. Oh emang seterusnya A, B, C, dan E gitu? Enggak. Sekarang ada klasifikasi yang namanya kelas kebakaran kelas K. K, ya, huruf K, kucing K.
Jadi ada A, B, C, D, dan K. Tapi yang umum sering yang kita ketahui banyak kan itu kelas A, B, dan C. Nah, untuk klasifikasi kebakaran kelas A itu ada apa aja Bang Budi maksudnya? Ya, Untuk kelas kebakaran kelas A. A itu seperti kebakaran dari bangunan kayu, kebakaran dari ya tadi bahan Yang plastik, nilai bahan bakar itu tadi padat. Klasifikasi kebakaran kelas A itu dari benda padat, kayu, plastik, kain, kertas, itu dapat diklasifikasikan kelas kebakaran kelas A. Terus selanjutnya kelas B. Kelas B itu seperti gas, Iya. banyak bahan-bahan cair misalnya. Ya, klasifikasi kebakaran dari bahan atau benda cair. Cair seperti Bensin. bensin, minyak gas, pertalit. Ya, pertalite, gas. Terus untuk klasifikasi kebakaran kelas C, Ya kelas C itu seperti kayak alat Listrik. listrikan, misalnya TV, ini kipas angin. Terus yang D, klasifikasi kebakaran jenis logam. ya. Kalau klasifikasi kebakaran kelas D itu dari benda padat logam. Kalau A tadi benda padat ada kecuali logam. Kalau yang D cuman logam. Jadi dua-duanya itu sama padat, cuman yang satunya kelas D itu logam. Ada cara pemadamannya pun khusus dan alat biasanya media pemadamannya pun khusus, tidak sama dengan media pemadaman yang diklasifikasi kebakaran kelas A tadi. Terus yang terakhir nanti klasifikasi kebakaran kelas K. K itu yang umum sering kali kalian lakukan atau ibu-ibu di rumah lakukan. Minyak masak. Nah, atau alat masak itu sekarang itu ada yang namanya itu diklasifikasikan khusus di situ. Ya. Menyalangi sedikit penandatanganan MOU dulu antara kepala SMP sama komandan damkar. Jadi sedikit juga nih adik-adik, sebenarnya beliau ini bapak ibu sebenarnya juga kebakaran bisa begitu. Sebenarnya fenomena yang sering terjadi di lokasi di tempat kita ini adik-adik, pemadam kebakaran itu tidak cuma kalau yang seperti kita ini kan memang pemadam kebakaran itu yang dibentuk dari organisasi yang sejak dari dulu yang sudah ada memang ada di dalam pemerintahan yang berwarna baju biru ini. Tapi kebanyakan orang tahu yang di luar kok banyak pemadam kebakaran yang lain-lain, bukan cuma sekedar kita. Itu namanya kalau mereka itu dijadikan satu, itu namanya balakar adik-adik. Barisan relawan kebakaran. Jadi di sini untuk adik-adik yang cowok-cowoknya ada yang ikut balakar. Iya. Nah ini makanya tadi saya mau sedikit menjelaskan kan ada fenomena yang sering terjadi. Kami sangat menyayangkan itu ada anak-anak yang maunya ikut serta. Ya. Kira-kira di sekolah juga ada ya? Ada nggak di laboratorium? Di laboratorium ada? Ada pernah lihat? Sama besarnya ukurannya seperti ini nggak? Sama? Atau lebih kecil? Lebih kecil? Iya. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama ya, biarpun ia bentuknya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi apa namanya ini adik-adik? Apar. Apa itu apar? Alat pemadam? Alat pemadam kebakaran. Betul, alat pemadam kebakaran. Jadi apar itu sebenarnya adik-adik namanya alat pemadam api ringan. Kenapa bisa dibilang ringan? Karena alat pemadam yang bisa dioperasikan oleh satu orang bisa diginjing dan memadamkan pada tahap api awal. Makanya dibilang apar pada tahap api awal. Jadi adik-adik kebakaran itu sebenarnya ada beberapa fase, ada beberapa jalur kebakaran sebenarnya. Jadi kebakaran itu fase pertama itu namanya dikatakan fase awal atau api awal. Di bawah dari berapa Budi? Fase awal di bawah 3 menit bisa dikatakan kebakaran fase awal. Nah setelah fase awal itu ada yang namanya fase flashover. Flashover itu pembakaran secara serentak namanya. Jadi api itu dari bawah dulu ada misalnya dari ujung ruangan situ, dari horden itu ada kan tuh listrik tuh, misalnya dari situ dia nyala naik ke atas itu sudah api awal.
di bawah 3 menit, 1 menit itu atau 1,5 menit itu bisa dikatakan api awal. Tapi karena kita tidak tahu, misalnya kita tidak menyadari terjadinya kebakaran, dia masuk ke tahap yang namanya fase flash over. Fase flash over itu apinya sudah membumbung tinggi ke atas sampai ke atas plafon, dia akan menimbulkan asap tuh. Pernah nggak lihat ada lilin yang dimatikan, terus keluar asap, dinyalakan lagi, terus apinya nyamber lagi ke bawah. Nah, sama itu maka terjadi yang namanya perambatan. Terjadi perambatan sampai seluruh ruangan itu mutar, maka baru dikatakan yang namanya fase flash over. Itu yang dikatakan fase flash over. Selanjutnya, setelah fase flash over, semua sudah menjadi asap, sudah panasnya sudah terbentuk, maka masuklah ke dalam fase yang namanya fase sempurna. Maka terjadilah yang namanya itu kebakaran, sudah seluruh ruangan terjadi kebakaran, seluruh ruangan itu terbakar, lalu namanya fase sempurna. Dan yang terakhir namanya lagi fase pendinginan. Tapi hati-hati sebenarnya kalau untuk petugas pemadam kebakaran itu adik-adik, kalau dalam fase pendinginan, apalagi dalam ruangan tertutup, fase pendinginan itu bisa jadi membahayakan untuk petugas kalau tidak tahu tekniknya. Kalau pada ruangan tertutup, tadi kan salah satu pembentuk kebakaran ada tuh yang namanya oksigen. Ketika bahan bakarnya sudah masih ada, tapi di dalam ruangan oksigennya sudah mulai berkurang, api itu memang terlihat seperti turun, sudah mengalami pendinginan, sudah mengalami penurunan. Ketika petugasnya mau masuk atau kalian misalnya mau mencoba masuk, maka terjadilah yang namanya backdraft. Backdraft itu api yang keluar secara tiba-tiba karena adanya peningkatan kadar oksigen yang sudah mulai berkurang di dalam ruangan. Sudah pernah terjadi juga sama adik-adik, kami pernah menemukan juga tidak kemarin lama sih kejadiannya, dulu pernah ditantang dalam rumah loh, rumahnya kayu. Ketika pintunya dibuka langsung apinya keluar. Tapi cara membukanya, makanya potensi backdraft itu untuk bagi kami petugas kebakaran sudah memahami itu ada teknik membukanya, ada tekniknya adik-adik. Dan itu tadi salah satu fase kebakaran. Jadi apar ini adik-adik gunanya pada fase api awal tadi. Nah, kalau sudah masuk ke dalam fase flash over atau dalam fase sempurna, sudah nggak berguna lagi nih yang namanya apar. Kalian mau lempar 10 ampar pun kalau sudah yang namanya kebakaran, buat apa lagi, percuma. Maka kalau sudah sempurna itu ya petugas kebakarannya aja udah nggak ada lagi. Maka pencegahan pertamanya digunakanlah apar, alat pemadam api ringan yang dapat dioperasikan oleh 1 orang, yang bisa diinjing, beratnya dari 1 kilo sampai 18 kg gitu adik-adik. Iya, makanya ukurannya kan tadi di laboratorium kalian juga ada kan, tapi kan lebih kecil. Mungkin kita tidak tahu apakah ukurannya 2 kilo atau 3 kilo sebenarnya. Baik, bisa Bu dilanjut. Bagian-bagian apar mungkin dijelaskan, biar adik-adiknya tahu ini. Ya, jadi untuk bagian-bagian apar ini terdiri daripada tabung silinder ya. Tabung silinder ini fungsinya untuk menampung jenis yang ada di dalam apar. Ya, Jenis kayak nampung ini. medianya. Ini apar jenis powder ya Pak ya. Ya, Jenis powder. media. Ya, media powder. Yang ini terdiri dari selang, ini Ya. dari nozzle, terus ini dari tuas. Ya, tuas handle dan tuas namanya, handle dan palap. Dan juga ada poison case atau pengukur Ya. tegangan. Manometer namanya adik-adik ini, yang jarum jam ini. Ada yang pernah menggunakan nggak? Belum. Mau menggunakan? Ya. Tadi di sini adik-adik ada mana ya? Nah, ini ada klasifikasi tiap apar itu sebenarnya ada klasifikasinya adik-adik. Di sini ada bertuliskan tiap apar itu ada klasifikasinya, ada A, B, dan C. Terus ada keterangan media yang ada di dalam apar. Di sini tertulis dry powder. Dry powder ini sebenarnya media yang ada di dalamnya. Media apar itu sendiri untuk pemadam api macam-macam ada. Ada dry powder, ada foam, ada CO2. Nah, bingung kan kok CO2 bisa
bisa jadi media pemadam kebakaran. Terus ada juga yang namanya liquid gas. Ya, Apar ada. air, jenis Apar air ada, sebenarnya ada apar air, cuman sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ada sih, cuman kan dia cuman bisa memadamkan kebakaran kelas A aja, air sebenarnya. Kebanyakan yang ada di pasaran di tempat kita itu ya ini dry powder atau dry chemical powder. Dia bisa mengatasi kebakaran kelas A. Kelas A tadi apa? Benda padat. Terus yang B benda cair. Terus yang C dari dari gas cair sama gas tadi di B, ya kan? Terus yang C listrik, ya. Nggak ada kok, nggak D-nya nggak ada Pak. Ya emang nggak ada. D itu sebenarnya dia khusus, dia ada juga yang namanya dry chemical powder, cuma kandungannya yang berbeda, dia khusus. Jadi untuk kebakaran logam tidak bisa ini digunakan. Dia ada khusus untuk dry powder tersendiri itu, walaupun sama-sama padat. Tidak efektif dia untuk memadamkan kelas A walaupun sama-sama padat. Terus juga ada kebakaran kelas C tadi, itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh listrik, ya. Kalau masih ada listriknya. Tapi kalau sudah tidak ada listriknya, dia kembali ke klasifikasi kebakaran kelas A dia. Jadi bisa dipadamkan pakai powder juga sebenarnya. Tapi listrik juga dia bisa. Ya. Nah, setelah diambil lalu uji coba tekanan apar keluar atau tidak. Nah, apabila sudah keluar maka langsung ke arah api lalu tekan palet apar. Nah, tekan. Aduh, kayak mati. Silakan untuk pemadaman menggunakan air ya. Ini untuk petugasnya. Coy, asapnya ya. Girang banget anjir. Ini kira orang kebakaran gitu. Ada pacar gue dia. Ada satu kebakaran dia, kantinnya kebakaran dia, gasnya ngadum. Lima ban dibakar kayak 5 ban. Sekalinya bannya kurang. Pagi tidak so 07 melaporkan bahwa dampak bahwa mengajak simulasi di SMP 1 Tanjung itu yang ada teman-teman yang asap kebun hitam itu tolong diabaikan dikarenakan tolong mengadakan simulasi di SMP 1 Tanjung. Terima kasih. Rosel apa namanya mana? Roselnya ada pistol. Hasil gun, hasil gun, kompal bisa juga, kompal gun bisa juga. Beresin apa? Alay mana mikir? Terus tembakan laser air. Nah, ketika api sudah tidak bisa ditanggulangi lagi menggunakan apar, maka yang memadamkan kebakaran adalah petugas pemadam kebakaran. Nah, seperti itu. Masuk YouTube kita aja ya. Dijet aja. Solid aja. Nah, kirim air. Buka.
Kepolisian tolong yang di belakang udah dikasih ajaran gimana cara lu bantu beberapa teman yang di depan itu gimana megangnya. Tolong diajarkan dulu. Ya udah. Nah, cara megang yang benar, megang Musa sama helpernya di belakang tolong petugasnya kasih tahu. Ingat saya kan belakangnya seperti apa? Ya, Ditahan. Musa modelnya diputar musanya. depannya. Ada lagi yang mau coba? Gak usah pakai api yang mau coba. Dia bisa coba. Buka. Ini ya, udah, cukup, udah, itu, udah. Demikian ya perjumpaan kita hari ini ya, adik-adik ya. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini, dengan adanya sosialisasi ini, dapat mengedukasi adik-adik untuk lebih waspada, ya. Ya udah. Demikian perjumpaan kita hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?